Kemudian selanjutnya kita mempraktikkan tentang probit ya, terakhir. Pertama-tama langsung saja kita buka aplikasi Fuse-nya. Langsung saja klik file, import from file. Kemudian kita cari datanya. Nah, ini. Kemudian langsung saja kita klik open. Pastikan di sini predefined range-nya itu adalah model probit. Ini ya, model probit. Langsung saja kita klik next. Langsung saja kita klik finish. No. Setelah muncul seperti ini, langsung saja kita klik quick estimate equation dan langsung saja ketik Y, hurufnya kecil-kecil ya, Y, C, X1, X2. Dan pastikan metodenya di sini adalah metode binary. Cari saja metode binary. Nah, kemudian di binary estimate method ini langsung saja kita klik probit ya, karena kita juga menginginkan atau mencari output probit. Langsung saja kita klik OK. Setelah muncul data seperti ini, langsung saja kita interpretasikan seperti tadi. Yang pertama, kita harus membuat model persamaannya terlebih dahulu, kemudian menginterpretasikan konstantanya, X1-nya, X2-nya. Yang mana sudah saya siapkan sebelumnya. Ini ya. Untuk persamaan modelnya yaitu Y sama dengan minus 3,32537 ditambah 0,249111 sebagai X1 ditambah 0,441379 X2. Kemudian langsung saja kita interpretasikan konstantanya, itu kan hasilnya minus, sama seperti tadi kan hasilnya minus, artinya sama dengan 0. Yang berarti jika tidak memiliki pendapatan dan pengalaman pendidikan, maka probabilitas pengusaha memilih untuk bermitra di perusahaan X adalah sebesar 0. Dengan kata lain, tidak ada peluang pengusaha di perusahaan X untuk memilih mitra dengan orang yang tidak mempunyai pendapatan dan pengalaman pendidikan. Kemudian X1-nya atau pendapatannya mempunyai nilai koefisien sebesar 0,249111. Artinya, jika terjadi peningkatan satu satuan pendapatan, maka dapat meningkatkan peluang pengusaha memilih mitra sebesar rata-rata 0,249111. Kemudian X2-nya yaitu pengalaman pendidikan. Pengalaman pendidikan sebesar 0,441379. Artinya, jika terjadi peningkatan satu satuan pengalaman pendidikan, maka dapat meningkatkan peluang pengusaha memilih mitra rata-rata sebesar 0,441379. Kemudian di probit ini kita bertemu dengan uji LR, yang mana artinya sama seperti uji F, cuma beda namanya saja. Yang mana hipotesisnya H0 pendapatan dan pengalaman pendidikan secara bersama-sama tidak dapat mempengaruhi pilihan pengusaha. H1 pendapatan dan pengalaman pendidikan secara bersama-sama dapat mempengaruhi pilihan pengusaha. Taraf nyata alfa sebesar 0,05. Kaidah keputusan probabilitas LR statistik kurang dari 0,05, artinya tolak H0, yang berarti berpengaruh signifikan. Keputusan nilai probabilitas LR sebesar 0,031 itu didapat dari ini ya teman-teman. Ini
LR statistik 0,31448 ini ya, bawah itu kan kurang dari 0,05 sehingga menolak H0 yang berarti berpengaruh signifikan. Kesimpulan, tingkat pendapatan dan pengalaman pendidikan secara bersama-sama dapat mempengaruhi secara signifikan pilihan pengusaha dalam bermitra di perusahaan X. Kemudian uji Z. Uji Z ini sama seperti uji T yang mana menguji suatu variabel secara sendiri-sendiri. H0 pendapatan tidak dapat mempengaruhi pilihan pengusaha. H1 pendapatan dapat mempengaruhi pilihan pengusaha. Taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Kaidah keputusan probabilitas Z kurang dari 0,05 artinya menolak H0 yang berarti berpengaruh signifikan. Keputusan nilai probabilitas Z sebesar 0,588 lebih dari 0,05 sehingga gagal tolak H0, artinya terima H0 yang berarti tidak berpengaruh signifikan. Kesimpulan, tingkat pendapatan tidak dapat mempengaruhi secara signifikan pilihan pengusaha dalam bermitra di perusahaan X. Kemudian yang S2-nya yaitu pengalaman pendidikan. H0 pengalaman pendidikan tidak dapat mempengaruhi pilihan pengusaha. H1 pengalaman pendidikan dapat mempengaruhi pilihan pengusaha. Taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Kaidah keputusan probabilitas Z kurang dari 0,05 artinya tolak H0 yang berarti berpengaruh signifikan. Keputusan nilai probabilitas Z sebesar 0,089 lebih dari 0,05 sehingga terima H0 yang berarti tidak berpengaruh secara signifikan. Kesimpulannya, tingkat pengalaman pendidikan tidak dapat mempengaruhi secara signifikan pilihan pengusaha dalam bermitra di perusahaan X. Yang terakhir yaitu sama seperti di logit tadi, kita juga harus mencari MC Faden R-square-nya, yang mana di output probit dan logit itu dapat dilihat di sini ya teman-teman, MC Faden R-square-nya ini ya, itu kan sebesar 0,33375 yang mana dapat diinterpretasikan dari data tersebut diperoleh nilai MC Faden R-square sebesar 0,3338. Ini dibulatkan ya teman-teman, artinya 33,38% tingkat pendapatan dan pengalaman pendidikan dapat mempengaruhi pilihan pengusaha untuk bermitra di perusahaan X. Sedangkan sisanya sebesar 66,62% dipengaruhi variabel di luar model. Ini 66,62% ini didapat dari 100 dikurangi 33,38%, hasilnya 66,62%.